ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, Biiznillah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kitab Adab Harian Muslim versi terjemahan atau tuntutan praktis adab harian Muslim di bab ke-15 atau bab ke-16, yaitu adab bertamu. Dimulai dari yang pertama, yaitu adab bagi tuan rumah yang disebut dalam bahasa Arab al-mudhif. Tuan rumah dalam bahasa Arab disebut al-mudhif. Adapun tamu dalam bahasa Arab disebut ad-dhaif. Kita mulai dari yang pertama, adab bagi tuan rumah, adab yang harus dilakukan oleh tuan rumah. Yang pertama yaitu mengundang orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang fasik. Jadi mengundang ke rumahnya itu yang diundang orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang fasik dari segi ucapannya, fasik dari segi kelakuannya, fasik dari segi statusnya. Ya. Jadi kita itu tidak boleh mengundang makan secara personal yaitu orang yang fasik. Dari ucapannya fasik, yaitu suka berkata kotor. Banyak anak-anak muda sekarang seperti itu, suka berkata kotor. Maka jangan undang orang seperti ini ke rumah. Orang tua berhak untuk mencegah anaknya berteman pada teman-teman yang ucapannya kotor, dan berhak untuk menolak teman-temannya anaknya kalau datang ke rumah sementara mereka suka ngomong jorok. Itu berhak. Ya. Dalilnya apa? Rasulullah SAW bersabda, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Janganlah engkau tusahib, janganlah engkau bermusahabah, bersahabat, kecuali sama orang beriman. Janganlah engkau bersahabat kecuali pada orang beriman. Dari kalimat ini ada beberapa pelajaran. Pertama, yaitu anjuran bersahabat pada orang yang beriman, yang seagama, yang beriman. Dan ini ada sifat keimanan, sehingga kalau sahabat kita tidak terwujud padanya iman, meskipun KTP-nya Islam, maka sebaiknya jangan bersahabat padanya. Ya, KTP Islam, dia orang Islam betul, tetapi tidak terwujud padanya sifat keimanan secara global. Ya, ini tidak sholat, ya, atau tidak puasa. Jangan bersahabat dengan seperti ini. Ingat, bersahabat dengan berteman itu ada perbedaan ya. Maksudnya berteman di sini kenal, tahu gitu. Itu kalau cukup tahu kenal itu nggak masalah. Tapi kalau sampai sahabat dekat, hanya orang beriman saja. Jadi yang pertama, anjuran bersahabat pada orang yang beriman. Faedah kedua,
larangan bersahabat pada orang yang kafir, bahkan fasik. Larangan bersahabat pada orang yang kafir atau fasik. Faedah ketiga, bahwasanya sifat seseorang akan menular pada sahabatnya. Itu faedah ketiga dari kalimat la tusahib illa mu'minah. Sifat seorang sahabat akan menular pada sahabatnya. Makanya Rasulullah katakan jangan engkau bersahabat kecuali dengan orang beriman. Berarti ada istinbat, ada indikasi di sini bahwasanya sifat keimanan itu bisa menular, bisa berefek pada sahabatnya melalui persahabatan. Iya. Makanya kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung pada keagamaan temannya. Din di sini amalan dan keagamaan temannya. Ya. Dan juga kata Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan berkumpul dengan yang dia cintai, gitu loh. Karena perkumpulan itu serupa dengan sifat. Ya, ada keserupaan sifat dalam perkumpulan. Sebagaimana kata sebagian penyair Arab, bahwasanya burung-burung itu akan berkumpul dengan yang sejenis. Ya. Nah, orang beriman hanya ngumpul sama orang beriman. Enggak betah dia ngumpul sama orang fasik, enggak betah. Begitu juga dengan orang yang khabith, orang yang fasik. Betahnya berkumpul dengan yang sealiran. Ngelihat orang kelihatan alim sedikit, udah nggak enak rasanya gitu. Kecuali orang ke alim tersebut kelihatan alimnya padahal bengal juga, ya ini baru sama lah. Cuman penampakannya doang alim. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Dan janganlah ada orang yang memakan makananmu kecuali taqi. Ya, wala ya'kul di sini wala ya'kul. Janganlah memakan ta'am, makananmu, kecuali orang beriman. Di kalimat ini juga ada faedah ya jemaah sekalian. Wala ya'kul ta'amaka illa mu'min, ada faedah. Faedah pertama, terpujinya sifat ketakwaan pada seseorang. Terpujinya sifat ketakwaan pada seseorang. Sehingga di sini ada pujian di sini memang. Jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa. Berarti ada specialty pada orang ini. Karena apa? Ketakwaan dia. Oke. Faedah kedua, dimakruhkan memberi nafkah yang tidak wajib, ya. Dimakruhkan memberi nafkah tidak wajib kepada orang yang fasik. Dimakruhkan memberi nafkah yang wajib, nafkah yang tidak wajib kepada orang fasik, kecuali darurat atau dalam rangka dakwah. Kecuali darurat atau dalam rangka dakwah. Jadi dimakruhkan memberi nafkah. Nafkah ini bisa uang atau makanan kepada orang yang kita tahu difasik. Pengamen fasik, dengan mengamen fasik lah. Karena yang ditawarkan adalah nyanyi-nyanyian yang merupakan kelalaian dan menzahirkan kefasikannya. Hukum asal ngasih ke pengamen ini nggak boleh karena mendukung sikap dia mengamen. Ya. Jangan kita nafkahi kecuali darurat atau dengan rangka dakwah. Misal darurat karena memang dia ini pengamen ini benar-benar sangat butuh makan. Udah 2 hari nggak makan, misalnya darurat, maka kita kasih. Bukan karena ngamennya, tapi karena daruratnya orang ini butuh makan. Tapi kan anak-anak muda rata-rata masih seger, muda, ya. Fasik. Anak pang, rambut jengger cakar ayam. Anak pang. Karena anak pang ada berapa tuh anak pang? Kemarin baru saya lihat dokumentasi interview terhadap anak pang.
Ya, syukran Pak. Jazakallah khair. Ya. Enggak tahu matanya itu bentuknya tuh aneh gitu kayak setan gitu loh. Enggak tahu diapain itu mata. Ditato. Gimana nato mata itu kan gimana caranya, Pak? Hah? Enggak, maksudnya ditusuk gitu pakai tato gitu enggak? Cairan. Jadi kayak itu bisa balik normal enggak? La haula wala quwwata billah. Tapi itu enak enggak sih kayak gitu maksudnya? Ngeliat enggak, kalau ngeliat tuh kayak gimana sih ngeliat? Enggak kepengen pasti, naudzubillah min dzalik. Anak aja -3 aja udah syukur dah mendingan gitu deh. Ini ditato itu pakai apa ya? Jadi pakai cairan gitu sampai kayak gitu ya. Itu satu. Ya. Ini menampakkan fasiknya, menyerupai bertasyabuh dengan setan. Ada tindikan-tindikan, tato. Ini jelas mal'un yang sebenarnya dilaknat. Jelas fasik. Ya. Apa hukumnya antum sedekah pada mereka? Salah. Bahkan boleh jadi mereka bukan muslim. Loh, enggak, mereka terakhir muslim. Betul, keluarga mereka mungkin muslim. Salat enggak mereka? Enggak pernah. Wah, antum kafirin orang. Ya, gimana enggak dikafirin? Oh, enggak pernah salat kok. Ya. Kecuali darurat. Misalnya udah gelepar mau mati baru kasih duit enggak apa-apa itu. Ya, atau maksudnya gelepar di sini maksudnya memang udah nggak pernah makan, nggak punya apa-apa, ya mungkin sebagai rasa kemanusiaan kita kasih duit secukupnya. Atau jalan hidayah, antum kumpulin, antum ajarin dengan iming-iming ada mungkin makanan atau apa, itu mungkin bisa. Tapi kalau dari awal antum ngasih ke dia dengan ngaminnya dia haram secara syar'i dan secara hukum. Positif juga emang undang-undang perda juga nggak boleh yang seperti ini, ya. Taib. Nah, jadi yang seperti fasik bukan taqi, lawan dari fasik bertakwa. Maka kalau orang yang bertakwa malah justru sebaliknya, faedah ketiga dianjurkan memberi makan orang yang bertakwa. Iya, dianjurkan memberi makan pada orang yang bertakwa. Ya. Kalau antum ada kelebihan makanan, antum kasih makan pada orang yang bertakwa. Makanya tetangga yang paling lebih berhak untuk antum berikan kebaikan pada mereka adalah yang bertakwa dan yang terdekat. Terutama kerabat. Ya, kalau antum tahu dia ini bertakwa, berikan yang terbaik buat dia. Enggak apa-apa dilebihkan dibandingkan dengan tetangga-tetangga yang biasa. Ya. Begitu. Ya, wallahu a'lam. Nah, kalau tetangga ada yang fasik, boleh enggak kita memberikan dia makanan atau apa? Asalnya enggak boleh kecuali darurat, memang dia butuh banget, atau jalan hidayah sebagai langkah dakwah antum buat dia supaya oh ternyata orang kalau sudah ngaji baik ya sama tetangganya, akhirnya mungkin dapat hidayah. Itu bisa, enggak apa-apa. Makanya masjid misal ketika mengadakan makan-makan, ya, tapi kalau di sini nggak bisa dibilang, wah ya ini fasik nih, nggak boleh ikut makan habis kajian. Kenapa Pak? Kamu nggak dapat, saya nggak dapat jatah. Kamu fasik, nggak? Kalau ini nggak bisa. Ini publik, kalau publik nggak ada pilihan, ya. Maka misalnya masjid mengadakan pembagian sembako atau makanan, itu nggak dipilih-pilih fasik Pak. Ya Pak, ini nggak dipilih-pilih mau fasik mau nggak. Bahkan kadang-kadang yang kafir pun bisa dapat gitu loh. Ini nggak masalah kalau yang ini. Kenapa? Karena ini dalam konteks apa? Fisabilillah atau untuk berdakwah, maka nggak masalah untuk siapapun. Siapa tahu dengan itu mereka akan ke masjid, walaupun tetap aja nggak kayak gitu. Kadang ada sebagian orang ke masjid kalau untuk menyerahkan kupon daging hewan kurban baru ke masjid. Ya gimana ya? Kita nggak meremehkan, cuman kenapa antum ketika ada dunia baru datang ke masjid, gitu loh. Namun ketika enggak ada dunia, dipanggil oleh Allah dengan melalui azan, enggak ke masjid. Ya. Ya, semoga dengan itu menjadi jalan hidayah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, faedah kedua dari adab bertamu bagi tuan rumah. Yang kedua, tidak mengkhususkan dengan mengundang orang-orang kaya tanpa mengundang fakir miskin. Ini masalah. Ya. Tidak di antara adab tuan rumah atau orang yang memiliki kelebihan untuk mengundang, enggak boleh baginya untuk mengundang orang kaya saja dan tidak mengundang orang fakir miskin. Apapun alasannya, ya. Dan ini banyak terjadi, kadang malah kajian
Kadang ini terjadi di dunia apa? Dunia ta'lim dan kajian. Terutama kajian-kajian yang takhusus atau khusus orang-orang kaya. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bi'sat ta'amu ta'amul walimah. Ada riwayat lain, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Ya, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimahan. Tapi sebentar, jangan antum kalau bilang, wah, berarti makanan walimahan yang biasa walimah ya Pak, kondangan itu seburuk-buruk makanan dong. Ya udah kita nggak usah makan. Ya nggak juga, ya janganlah. Makan aja. Kalau bisa bawa plastik, ya. Makan aja. Tapi maksud dari Nabi SAW di sini adalah ya, syarut tu'am walimah dengan sifat begini. Yud'a ilaihil aghniya wa yutrakul masakin. Ya. Yaitu orang-orang kaya yang diundang dan orang-orang miskin ditinggalkan. Ini termasuk dilarang, dan makanan yang dimakan termasuk makanan terburuk walaupun halal. Ingat, Rasulullah mensifati keburukan pada makanan ini bukan berarti mengharamkannya, bukan berarti mengharamkan makanan itu. Tapi yang Rasulullah haramkan adalah perbuatan tuan rumah yang mengundang orang-orang kaya saja. Ini masuk ke semua party atau undangan walimah. Nah, wali ini syaratu amta'an walimah. Walimah padahal yang mana itu sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Walimah itu sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan wajib. Itu beda pendapat di antara ulama. Dengan hadis Nabi SAW, aulim walau bisyatin. Walimahlah engkau, wahai orang menikah. Berwalimahlah engkau walaupun dengan seekor domba. Sebagian ulama memahami wajib. Tapi Rasulullah katakan seburuk-buruk makanan walimah. Loh gimana? Disuruh walimah tapi kok makanannya disifati buruk? Ini bukan diburuk di zat makanannya, tapi buruk di niatan dan kelakuan tuan rumah. Yaitu yud'a ilaihil aghniya wa yutraku al masakin. Yang diundang cuman orang-orang kaya doang, dan yang orang miskin tidak diundang. Artinya begini ikhwan, beda dengan misal DPR diundang, perwakilan DPR diundang semuanya untuk suatu rapat, dan ada undangan makanan juga khusus untuk anggota DPR. Ini nggak termasuk Pak. Kenapa? Ya karena ini memang bukan walimah, ini bukan walimah. Ini apa? Ini undangan khusus yang memang ada kepentingan khusus mereka. Nggak masalah kok ini. Ini bukan masalah kaya nggak kaya kok ini. Ini ada kepentingan politik atau kepentingan peraturan atau semisalnya. Beda. Ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah ketika memang mengadakan suatu pesta atau makan besar, atau bahasa sekarang apa? Makan besar, mukbang. Enggak, kalau mukbang itu rakus kok itu mah ya. Enggak, makan besar umum. Yang mana sebenarnya itu publik, tapi dipilah-pilah. Yang kaya aja yang boleh masuk, padahal semua bisa dapat seharusnya. Maka ini yang dimaksud dalam hadis. Walimah dan apa yang dikiaskan dengan walimah. Walimah dan apa yang dikiaskan dengan walimah. Contoh. Undangan jamuan hidangan buka puasa SMA 47 Jakarta Selatan. Misal. Hanya untuk yang bermodel Fortuner dan Pajero saja. Ini kan konyol. Apakah semuanya punya mobil itu? Enggak. Banyak yang enggak punya mobil bahkan. Ini konyol ini. Ini seburuk-buruk makanan, gitu loh. Ketika ada celah dan kesempatan untuk publik, tapi diferensiasi antara kaya dengan miskin, maka ini seburuk-buruk makanan, kata Nabi. Itu kiasannya. Ya. Maka seorang misalnya artis, pejabat, ketika mengadakan pesta walimah, enggak boleh hanya mengundang yang kaya saja.
Tapi Ustadz yang miskin pun mau datang juga keki juga, grogi. Kenapa? Yang datang mobilnya gede-gede, dia datang pakai apa? Gokar sih alhamdulillah. Ya gokarnya Sigra, kelihatan beda. Gokar lagi gitu misalnya. Malu. Inilah mengapa jemaah sekalian, pesta pernikahan itu gak harus adanya israf berlebihan, gak. Rangkullah semua orang. Gitu. Walaupun pejabat, walaupun orang kaya, rangkullah semua pihak dalam masalah walimah. Ya. Dalam hal kayak gini juga habis isya makan bareng misalnya, itu nggak boleh ada diferensiasi antara yang kaya dan miskin, nggak boleh. Karena itu publik, ada celah untuk semuanya dapat gitu loh. Itu maksudnya ya. Jadi seburuk-buruk ta'am, ada ta'am walimah tapi dengan sifat kalau yang diundang hanya orang-orang kaya saja, sedangkan orang-orang miskin tidak diundang. Dan untuk ada bertamu, faman lam ya'ti da'wata faqad 'asallaha wa rasulah. Barang siapa yang tidak datang ke undangan walimah, maka dia telah bermaksiat pada Allah dan Rasulnya. Berarti ini berdosa. Berarti hukum mendatangi walimah kalau diundang hukumnya apa? Wajib jika mampu secara perjalanan. Adapun kalau enggak mampu secara waktu atau perjalanan, maka diberi uzur. Contoh antum diundang, teman antum nikah di Sulawesi, ya salam. Berarti ongkos nih, ya. Berapa pesawat ke Makassar? Bisa 1 juta lebih, itu pun perginya doang. Pulangnya lagi segitu, aduh. Enggak bisa diafwan. Ya, maka ini diberi uzur, Kak. Uzur kekerean, nah gitu. Ya. Ketidakmampuan finansial, ya. Atau mungkin bisa secara ongkos, tapi secara waktu nggak bisa. Ada ujian, ada kajian, ada appointment lain dan seterusnya, itu maklum diberi uzur. Tapi ketika berluang, kendaraan ada, bisa, dana juga mampu, maka haram kalau dia nggak menjawab seruan itu. Gimana kalau misalnya ternyata ini undangan pernikahan mantan? Nah ini nasib, ya. Wajib nggak datang? Kalau diundang wajib datang. Iya, kecuali kalau itu menimbulkan fitnah. Ya, tapi insya Allah nggak menimbulkan fitnah. Datang aja. Pikirin makanannya, jangan pikirin masa lalunya, ya kan? Pikirin makanannya. Biar lebih menghibur, beli kresek berapa kresek. Ya, supaya dapat ghanimah, ya gitu. Boleh nggak kita mengambil makanan pesta walimah? Maksudnya mengambil untuk dibawa pulang. Ayo Pak, ayo para pelaku, bicaralah. Gimana Pak? Boleh asal nggak sempat makan di situ. Kok bisa gitu Pak? Nggak sempat kenapa? Oh kalau itu kan emang terbatas waktunya Pak. Enggak, ini normal waktunya. Dia nggak berluang dan masih lama, sejam lagi baru selesai. Nggak boleh Pak ya. Berarti mepet waktunya. Sisa kan biasanya mepet-mepet. Maksudnya udah akhir-akhir kan. Dan mubazir, betul mubazir. Wajib minta izin, walaupun mepet waktunya, tetap wajib minta izin. Boleh kalau diizinkan. Yang mengizinkan siapa? Nah itu dia. Ya orang yang memang mendanai atau yang menjadi panitia dari perwakilan dari pengantin. Bukan panitia ini, bukan wedding organizer, bukan WO-nya, bukan. Itu hanya provider. Mereka tidak berhak untuk membolehkan atau melarang. Yang berhak adalah panitia dari pengantin. Bukan panitia WO, bukan. Karena mereka nggak ada hak lah, itu kan bukan hak mereka untuk melarang atau ini. Gitu. Karena kan membiayai bukan dari WO, dari pengantin. Jadi minta izin. Minta izin sama pengantinnya boleh nggak? Boleh. Salaman, bro. Aneh bawa plastik 3 piece.
Ya kata, gue udah tahu lu kayak gitu, udah ambil aja. Bener nih bro, bener. Gak tahu malu bener nih temen gitu kan. Tapi kalau diizinkan gitu boleh ya khalas, gak apa-apa. Nah, jadi ketika diundang wajib datang kalau mampu atau sempat. Mampu secara kendaraan, sempat secara waktu. Kalau ada kewajiban lain maka diberi uzur. Kalau tidak ada kendaraan maka diberi uzur. Kemudian bagaimana menghadiri walimahan yang tidak diundang? Nah ini. Jadi antum naik motor, ada pengantinan nih. Ya, parkir dulu, kemudian bismillah, ya, jupri dari Kebayoran, seset. Ya, kotak berbolong itu dilewatin, pura-pura belaga pilon kayak nggak ngeliat gitu, lewat. Ya, salaman pun gak usah deh, langsung makan. Oke lah salaman, ya salaman dari mertua dia nggak ada yang kenal. Ya bu, selamat ya. Oh iya, dikira keluarga dari teman gitu, lewat. Oh silakan nikmatin gitu, dia nikmatin sampai nggak diundang. Coba, apa hukumnya seperti ini? Dalam mazhab Syafi'i mengatakan ini haram. Dia memakan yang haram karena itu bukan hak dia. Sama seperti uruf kita. Antum udah nikah belum? Udah nikah belum? Nikah misalnya antum udah Ustadz Hasan dan keluarga. Uruf kita apa maksudnya? Keluarga di sini kan maksudnya apa? Imma istri ana sama anak ana atau sama orang tua ana, kan selesai kan? Kalau ana bawa satu bis hibah utama gimana? Paman, bibi, encang-encingnya babe semua masuk semua. Enggak boleh. Kenapa? Karena uruf yang dimaksud adalah Ustadz Hasan keluarga adalah apa? Istri, anak, dan orang tua itu masuk situ. Adapun kalau keluarga besar ini enggak gitu kan? Enggak. Maka hanya boleh yang keluarga inti aja. Itu maksudnya, bukan Ustadz Hasan keluarga bawa keluarga besar. Keluarga Jawa dari kampung dibawa. Keluarga dari Sunda dibawa. Artinya nyewa 2 bis. Rombongan nih Masya Allah lebih besar daripada rombongan pengantin. Padahal yang diundang cuman anak, istri, anak gitu. Ya, begitu. Maka hati-hati di sini. Kalau memang kita mau bawa orang keluarga, benar-benar keluarga inti, bukan teman. Enggak berhak teman. Ya oke lah kalau misalnya bawa teman, padahal yang diundang keluarga, izin dulu sama sahibul hajatnya. Bro, aneh enggak bisa nih bawa orang tua. Katanya takut kolesterol. Bawa anak bawel, bawa istri makin mingkinan. Bawa teman boleh nggak bro? Boleh bawa aja nggak apa-apa. Halal nih, halal insyaallah. Kayak pedagang korma di Saudi ya, halal ya. Halal kalau udah izin halal. Seperti itu jemaah sekalian. Jadi nggak sembarangan loh kalau kita datang ke tempat-tempat seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, adab pemilik hajat atau adab sahibul bait. Tidak mengundang dengan tujuan untuk tafakhur dan mubahat. Tidak mengundang dengan tujuan untuk membanggakan diri atau sombong. Tetapi tujuannya adalah mengikuti Nabi SAW dan membuat orang lain gembira. Ini yang harus diralat. Open house itu masyru' disyariatkan ketika niatannya mengikuti Nabi dan para sahabatnya atau membuat orang senang. Open house itu bagus. Open house kan apa namanya? Membuka rumah, silakan ayo masuk berkunjung, makan dah, yuk makan, itu boleh. Bahkan dianjurkan. Karena Nabi SAW melakukannya dan Anas bin Malik dan keluarga yang melakukannya, sahabat lain melakukannya. Mengundang tokoh, mengundang orang, mengundang ini. Enggak apa-apa, open house itu bagus. Ya, dalam rangka mutlak ya, bukan dalam rangka 40 harian, jangan. 40 harian kematian fulan enggak usah itu. Tapi open house saja supaya orang senang. Ini juga syariat Nabi SAW. Tapi kalau dimaksudkan dengan open house itu adalah untuk apa? Tafakhur, memperlihatkan kemewahan rumahnya, enggak. Termasuk open house misalnya boleh dan dianjurkan juga misalnya baru pindah rumah. Misalnya
Ya. Tapi maksudnya ini hanya untuk apa? Hanya untuk menyenangkan keluarga. Nih, atau memperkenalkan bahwa rumah saya di sini loh. Diundang keluarga besar. Yuk, datang yuk ke rumah baru kami. Baru pindah nih. Itu dianjurkan. Supaya pada senang, supaya semakin dekat keluarga, supaya bisa silaturahim, supaya bisa ngumpul antar keluarga, supaya pada tahu. Itu dianjurkan memang. Tapi kalau dimaksudkan dengan itu, lihat gue nih, gue punya rumah. Tuh tingkatnya kayak gini. Memang gak ngomong kayak gitu. Tapi dalam hatinya kayak gitu, maka haram. Jangan berbangga-bangga dengan ini. Karena ini material duniawi saja. Suatu saat akan hilang. Adapun kalau ada gabungan antara niatan pengen membuat silaturahim, ajang silaturahim, sama niatan ada selentingan niatan supaya sok-sokan, sombong, maka tetap lakukan, hilangkan kesombongannya. Ya begitu. Ya, jadi bikin orang lain gembira dengan open house itu bagus. Ya. Kemudian yang keempat, dilarang memberatkan para tamu. Ya. Maksudnya memberatkan apa? Takalluf. Takalluf itu bahasa Jawanya itu masake gitu loh. Atau maksa. Gimana? Masake gimana? Takalluf tuh kebangetan gitu loh. Maksa banget sih gitu. Bukan maksa dalam arti ayo datang, bukan itu. Ya. Hah? Gak kasih contoh jemaah. Contoh, ngundang para tamu, ngundang orang, tapi malah bikin tamu itu gak enakan gitu jadi. Apa contohnya? Entah terlalu mewah, ya. Entah terlalu mewah. Entah kalau terlalu mewah mungkin orang yang diundang kadang-kadang sungkan. Ini takalluf. Ya. Apa contohnya jemaah? Kita ngundang orang tapi bikin orang jadi nggak enak gitu loh sama kita. Pakai u. Pakai u. Itu bahasa Jawa juga itu. Sungkan gitu loh. Karena memberatkan orang ini gitu loh. Nanti deh azan dulu, siapa tahu dapat hidayah nih pas azan. Contohnya dapat. Ya, kita azan dulu insyaallah. Pakai u. Baik. Di terjemahan di sini ya ikhwas sekalian. Memang tulisannya dilarang memberatkan para tamu. Tetapi ya memberatkan para tamu dengan dalil dari hadis Anas bin Malik bahwa saya dikatakan oleh Umar bin Khattab nuhina 'anit takalluf. Kami dilarang untuk bersifat memberatkan. Ada beberapa orang terutama di kampung yang bertakalluf dalam menikahkan anak. Ini masuk nih. Memberatkan diri sendiri, memberatkan keluarga supaya diakui pernikahan ini, supaya dibincangkan dan menjadi ada ajang gengsi yang tinggi, maka dimewahkan. Padahal di kampung. Dan memang orang-orang kampung itu banyak membarometerkan berhasilnya pernikahan itu di seberapa mewahnya walimahan. Sebenarnya ini tinjauan yang konyol sebenarnya, salah. Enggak. Walimah itu kata Nabi aulim walau bisat. Walimahlah kalian walaupun seekor domba. Artinya sesederhana apapun silahkan walimah. Artinya itu bukan suatu keharusan. Bahkan bisa menjadi larangan seseorang membebani sesuatu yang tidak dia mampu. Berhutang banyak, baik dengan hutang bentuk nominal uang atau hutang kepada ruko-ruko dagangan supaya pada datang dan memberikan servis makanan di situ. Dan pihak tamu undangan bebas milih makan apa aja secara prasmanan. Nanti tinggal dihitung deh udah berapa. Nah, itu emang pas ketika pesta digelar
euforianya luar biasa. Orang kampung lagi, gitu kan ya. Ini pesta yang Masya Allah. Akan jadi bahan bincangan yang positif bagi mereka. Selesai walimahan, yang pusing siapa? Itu bapaknya pusing. Keluarga pusing. Barang-barang harus dibalikin. Di total berapa kemudian? Dari ruko ini yang habis berapa? Ini habis berapa? Ini berapa hutangnya? Ini bisa lebih mahal daripada biaya di kota. Itu yang terjadi loh. Ya, dakwah ini makanya untuk memberikan mindset kepada kaum muslimin tentang pernikahan, lebih megahkan dinilai ibadah setelah akad, bukan dimegahkan di walimahannya. Betul, silahkan walimah megah kalau memang mampu, tapi bukan itu patokannya. Betapa banyaknya yang sudah megah-megah walimah, hancur rumah tangganya karena apa? Enggak beramal dengan baik setelahnya. Tuh lihat. Takalluf terjadi itu banyak di kampung-kampung, apalagi kalau keluarga ini dulunya dipandang gitu loh. Terpandang padahal miskin. Enggak semua yang terpandang lagi kaya. Bisa aja karena dulunya orang tuanya terpandang. Maka keturunannya sekarang terpandang juga karena dulu siapa babehnya. Udah meninggal, udah berlalu. Yang sekarang tinggal anak cucu yang pada kere. Tapi untuk supaya apa? Gengsinya tetap terjaga, ngutang. Lebih banyak. Karena kalau nggak ngutang, itu apa? Turun jadi bahan omongan. Itulah orang itu kalau nyarinya ridho manusia. Repotnya buat dia, pahalanya belum tentu dapat. Utang lagi, mati nanti meninggalkan apa? Utang, siapa yang berbayar? Syuf lihat. Tuh, gara-gara pengen omor manusia. Disarankan kemarin udah jangan di kampung, di kota aja. Kalau di kota orang tuh nggak banyak. Ada orang yang barometernya kayak gitu, tapi udahlah orang bakal lupa, udahlah gitu. Orang kota tuh nggak terlalu mikirin banget soal itu, walaupun masih banyak juga. Nggak kayak di kampung jadi bahan omongan. Udah di kota aja lebih irit. Iya sih, ngakuin gitu. Tapi tetap aja akhirnya diadakan di kampung. Itu yang terjadi. Takalluf. Dilarang seperti itu. Ya. Maka nanti kita misalnya punya putri ya, pengen walimahin anak putri ini nikahnya semampunya kita gitu loh. Kalau nggak mampu usahakan jangan ngutang kalau bisa gitu. Usahakan jangan ngutang. Ya. Semampunya kita dan kombinasi dengan keluarga besan. Jadi jangan memberatkan para tamu atau memberatkan diri sendiri, ya. Karena memberatkan para tamu juga terlalu mewah sehingga sebagian tamu itu merasa keberatan untuk datang. Sungkan, malu, nggak enak gitu. Jangan. Termasuk juga memberatkan para tamu, misal mengundang alumni pesantren ini. Ya, reuni ya. Alumni sekolah ini diundang. Tapi yang diprioritaskan atau yang dijadikan prioritas untuk tampil dan didengar omongannya itu hanya senior lulusan tahun-tahun sekian. Yang junior itu udah lu diem aja. Ini sebenarnya memberatkan. Terus apa gunanya mereka datang reuni gitu? Apa gunanya mereka datang kalau soal mereka nggak didengar? Makanya sebagian di reuni itu yang junior baru lulus berapa tahun lalu itu nggak mau datang. Kenapa? Nggak dihargain. Ini masuk dalam memberatkan dan tidak bersikap adil terhadap para tamu. Begitu kalau suatu pesantren atau sekolah pengen ngundang para alumninya, maka ratakan mereka. Memang ada senioritas, tapi jangan nihilkan eksistensi junior. Itu termasuk. Ya, baik. Sampai sini ada pertanyaan, Jemaah, kawan? Ya. Fadol, nanti Bapak setelah ini. Ya, Fadol. Diundang. Ya, dangdut. Ya, makasih Pak. Masya Allah, itu yang terjadi banyak ya. Pertama, pada asalnya kalau memang begini, kalau dari awal kita tahu di situ ada pentas musiknya dan akan selalu ada, maksudnya selalu terdengar, maka hukum asalnya tidak boleh datang.
Tetapi begini, itu kalau tahu ya. Biasanya kan kita nggak ngerti, nggak tahu. Kita datang aja tanpa, kan di undangannya itu kan nggak ada tulisan akan ada hadir Niji misalnya. Kan vokalisnya udah pindah alam, maksudnya politik sekarang. Niji, ya akan hadir ini. Kalau kita tahu nggak boleh datang, karena udah tertulis. Tapi kan biasanya nggak ada kan? Nggak ada apa? Akan dihadiri juga festival Tanjidor misalnya. Nah itu nggak ada kayak gitu. Kalau nggak tahu datang. Nah, pas datang dilalahnya apa? Lagi ada musik. Di sini pertimbangan maslahat dan madarat. Ya, dipertimbangkan. Kalau udah terlanjur datang, bisakah antum cuman hadir saja, menyetor muka, selesai? Bisa nggak? Gitu. Atau antum tunggu sampai musiknya berhenti. Biasanya pas zuhur. Karena lagi pada sholat misalnya. Misalnya, datangnya pas itu aja. Bisa nggak gitu loh, masuknya pas itu aja, bisa nggak? Bisa nggak diatur seperti di setting seperti itu? Imma cuman datang setor muka, salam, ngambil makan, langsung keluar untuk makan di luar, bisa nggak seperti itu? Kalau bisa seperti itu lebih afdol. Ya, kayak kalau terpaksa nggak bisa ya kholas, Bismillah tetap lanjut dan ya qadarullah ya udah masuk dalam, udah datang sini. Kau balik lagi mubazir ongkos, udah sekalian jangan dengerin musiknya. Usahakan tidak mendengar musiknya. Kalau kuat. Ya, karena sebenarnya itu tempat pengungkaran sih. Tapi kalau emang terpaksa ya kholas gitu loh. Kita nggak dibebani dengan sesuatu yang kita nggak bisa menghindarinya, ya udah lanjut aja. Sebentar makan, sebentar di luar mungkin bisa cabut. Jangan berlama-lama di situ karena itu tempat maksiat sebenarnya gitu. Ya, atau mempertimbangkan gini, kalau kita nggak menyetor muka, maka itu akan membuat fitnah. Itu lebih besar daripada sebatas kita mendengar musik ini, maka ya udah lanjut aja. Seperti itu, Pak. Tapi diperbolehkan juga bagi orang yang memang pengen ngeliat, wah ada konsernya juga, balik. Itu boleh, nggak masalah, karena nggak wajib dia ketika itu untuk datang. Begitu, itu ketika udah terlanjur. Seperti itu. Allah alam. Bapak silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Undang. Iya. Iya. Iya, iya, iya. Investasi atau iya. Itu jelas boleh, Pak, karena itu nggak ada kaitannya dengan orang miskin. Maksudnya itu sifatnya eksklusif, yang memang dari awal memang ditujukan eksklusif. Maksudnya ada kepentingan eksklusif, bukan walimah atau bukan open house yang sebenarnya itu bisa orang-orang siapapun datang. Iya, karena itu ada kepentingan khusus, maka itu nggak masalah. Itu nggak ada kaitannya dengan miskin. Hah? Bukan. Itu nggak masalah. Iya, ini kan niatannya malah intinya sebenarnya bukan niatan untuk undangan, bukan, tapi niatan ujung kan bisnis sebenarnya. Maka ini dilihat dari niatannya, kan bisnis, maka nggak masalah kan gitu. Ya, kan kalau kita ngundang pebisnis itu kan nggak berarti bukan mengundang seluruh pebisnis atau mengundang seluruh masyarakat, bukan. Orang tertentu aja, nggak masalah. Nah kayak misalnya kita ada kepentingan untuk mencetak buku, kita undang orang percetakan, ya kan nggak mungkin kita undang orang yang nggak ada kaitan dengan bisnis percetakan ini. Kita pengen mengadakan majelis ilmu, kita undang DKM dan Ustadz misalnya untuk musyawarah. Nggak mungkin dong orang tukang cilok juga kita undang untuk makan bersama, nggak relevan. Bahkan tukang cilok juga nggak mau. Ya udah, karena apa? Karena bukan cilok yang dibeli gitu. Dia kan nggak mau, karena makan, mendingan pakai cilok saya gitu kan. Nggak mau dia, seperti itu. Iya, ada lagi Pak Jemaah? Ya, fadhal. Waalaikumsalam. Makan apa? Cucuran. Kue cucur. Oh, ritual khusus apa namanya, perayaan gitu.
Gini, begini, itu cucuran apapun itu sebatas nama. Lihat esensinya. Ya, nama itu bisa dibuat gitu loh. Tapi apa maksud dari kegiatan itu? Kalau kegiatan itu dalam rangka untuk nggak di acara itu ada apa sih? Labrak, silaturahim. Gini, tidak tepat sebenarnya kalau cuman buat silaturahim doang, gitu loh. Karena silaturahim itu nggak khusus di waktu itu, gitu kan? Jadi kegiatannya kalau silaturahim nggak selalu, tapi tiap tahun itu pasti ada gitu. Iya, di menjelang Ramadan kan, ngayu ngumpul ngeriung dulu sekeluarga gitu kan. Karena bentar lagi Ramadan, gitu kan. Ini kalau dirutinkan takutnya jadi bid'ah, Pak. Karena gini loh, apa ya? Enggak, ngumpul itu karena apa? Karena bentar lagi, kan sebabnya karena bentar lagi Ramadan, gitu loh. Berarti di sini seolah-olah ada ritual yang dirutinkan, seolah-olah seperti ritual yang memang disyariatkan gitu loh, menjelang Ramadan. Paham enggak, Pak? Gini, silaturahim itu wajib. Bagus. Tapi ketika dikhususkan dengan momentum khusus gitu, itu khawatirnya jadi bid'ah gitu loh. Ziarah kubur itu bagus. Tapi kalau dikhususkan Sya'ban saja atau akhir Sya'ban saja, ini berarti ada sesuatu. Kenapa antum mengkhususkan di situ? Paham enggak Pak di sini persamaannya? Gitu maksudnya. Kalau memang niatnya silaturahim, antum dapat pahala. Tapi masalah di sini adalah kenapa kok ini hanya dikhususkan momentum ketika apa? Sya'banan menjelang Ramadan. Kalau memang ternyata ini karena lagi pada libur, sebenarnya tiap minggu kan pada libur. Kalau memang dikatakan ini udah tradisi, kenapa tradisi ini hanya ada pada keluarga Anda saja gitu misalnya. Seperti itu. Nah, kalau memang diundang oleh keluarga, nah dan ini kesempatan buat ketemu silaturahim, nggak apa-apa. Artinya antum tidak setuju dengan eksistensi nama cucuran dan juga hal-hal kayak gini ya. Tetapi antum hanya mengambil kesempatan ketemu orang yang nggak pernah ketemu lagi, jarang ketemu gitu loh. Setelah itu masih bisa. Maksud Anda kalau bisa antum nggak ikut dengan program intinya, tapi ikut makan-makannya nggak apa-apa. Maksudnya sisa acara itu loh yang udah nyantai-nyantai itu nggak apa-apa. Paham nggak Pak? Kan tujuannya kita tuh pengen silaturahim. Ini pas banget ini orang-orang yang jauh pada datang. Ya udah kalau niatannya itu ya nggak apa-apa. Gitu. Bisa difahami di sini. Kayak Lebaran, tapi Lebaran lebih ke uruf ya kalau Lebaran gitu. Dan itu kan ketemu orang-orang banyak gitu kalau Lebaran, nggak masalah. Bapak, ini mana Pak? Ini kalau di Jawa itu biasanya kalau undangan itu banyak tariannya. At-tahirian? Tarian. Tarian? Iya, jadi mengisi menunggu mantan panggih istilahnya, isi tarian gitu. Itu di Sya'ban Pak, menjelang Ramadan. Mantenan. Oh iya, itu yang tradisional, ya, mantenan. Isi tarian macam-macam itu boleh nggak kita? Enggak boleh menghadiri. Ada berapa pasien tuh gantian gitu. Iya betul. Hal-hal seperti ini memang tradisional. Cuman kan di situ ada kemungkaran, musiknya ada aurat. Setelah selesai aja ya, sore gitu. Kalau bisa pas makan aja Pak, biar enak Pak. Iya. Iya. Ya begitu. Bapak orang Jawa Bapak? Orang Jawa jadi tahu. Iya. Kayak Bapak orang Ngapak tuh Enggak. Jawanya Ngapak atau mana Pak? Enggak, Jawanya Jawa Tengah. Oh, Sragen. Ya. Saya ada keturunan Betawi juga, dan kadang kalau pernikahan Betawi itu ada balas pantun. Mungkin kalau balas pantun masih boleh. Balas pantun masih boleh selama bukan berunsur kebohongan yang nyata gitu. Balas pantun masih oke lah ya. Seperti Melayu juga gitu, balas pantun. Tapi yang mubazir itu kan petasannya.
Gede-gede loh. Ini mubazir dan ini ngotorin jalanan. Bagian yang petasan ini nggak boleh dihadirin sebenarnya dan nggak boleh dilakukan karena mubazir. Ini yang Betawi ya. Mohon maaf yang Betawi. Saya juga ada keturunan Betawi, kita sama-sama gitu. Cuman alhamdulillah kita nggak pakai seperti itu. Kalau Sunda nyebar beras sama koin uang receh itu gimana? Nggak tahu tuh Pak saya. Sekarang itu uang receh susah Pak. Ya harus nyari di tukang parkir Indomaret banyak. Yang nggak tahu Pak, yang kayak gitu-gitulah itu sebenarnya gini loh, itulah nggak ada manfaat sebenarnya. Kita ke esensi saja, nikah gitu loh. Karena yang lebih dipentingkan bukan seremonial, melainkan ibadah setelah akad. Itu ibadah yang panjang. Orang itu banyak hanya berpikir seremoni saja. Ya begitu. Ya semoga Allah beri hidayah pada kita nanti ketika menikahkan putra putri kita, jangan terpaku pada seremoni. Itu sesaat, uang habis, tapi kebaikan setelah itu berupa ibadah dalam pernikahan, itulah yang lebih inti dan itu yang lebih dicatat. Jadi mudahkanlah nikah jemaah sekalian, mudahkanlah pernikahan. Jangan dipersulit, semakin mudah semakin berkah. Insyaallah. Begitu. Mungkin cukup Pak ya. Kita sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.